Harry Potter dan Batu Bertuah, Chapter 5, Diagon Alley, Part ketiga. Itu Hagrid, kata Harry senang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui anak itu. Dia bekerja di Hogwarts. Oh, kata anak itu. Aku sudah dengar tentang dia. Dia semacam pelayan kan? Dia pengawas binatang liar, kata Harry. Makin lama, dia semakin tidak menyukai anak itu. Ya itulah, kudengar dia semacam orang liar. Tinggal di gubuk di halaman sekolah dari waktu ke waktu, dia mabuk. Mencoba menyihir, tapi hasilnya malah membakar tempat tidurnya sendiri. Menurut aku dia hebat, kata Harry dingin. Begitu, kata si anak sedikit melecehkan. Kenapa dia bersamamu? Di mana orang tuamu? Sudah meninggal, kata Harry pendek. Dia tidak ingin membicarakan hal ini dengan anak itu. Oh maaf, kata si anak, tapi kedengarannya tidak menyesal sama sekali. Tetapi mereka bangsa kita kan? Mereka penyihir, kalau itu maksudmu. Menurut aku sih, bangsa lain sebaiknya jangan diizinkan bergabung. Iya kan? Mereka tidak sama. Mereka tidak pernah dibesarkan dengan cara-cara kita. Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah mendengar tentang Hogwarts sampai menerima surat. Bayangkan, menurut aku sih sebaiknya mereka cuma menerima keluarga penyihir saja. Siapa sih nama keluargamu? Tapi sebelum Harry sempat menjawab, Madam Malkin berkata, sudah selesai nak. Dan Harry yang malah senang bisa menghindari si anak, langsung meloncat turun dari bangku. Sampai ketemu di Hogwarts ya, kata anak itu. Harry agak diam ketika dia memakan es krim yang dibelikan Hagrid untuknya, coklat dan raspberry dengan cacahan kacang. Ada apa? Tanya Hagrid. Tidak ada apa-apa. Harry berbohong. Mereka berhenti untuk membeli perkamen dan pena bulu. Harry agak gembira ketika dia menemukan sebotol tinta yang warnanya berubah ketika dipakai menulis. Ketika mereka telah meninggalkan toko, dia nyeletuk. Hagrid, Quidditch itu apa sih? Astaga Harry, aku lupa terus bahwa belum banyak yang kau tahu. Bahkan Quidditch pun kau belum tahu. Jangan membuatku merasa lebih parah, kata Harry. Dia memberitahu Hagrid tentang anak pucat di toko Madam Malkin. Dan dia bilang, orang-orang dari keluarga Muggle seharusnya tidak diterima di kau bukan dari keluarga Muggle. Kalau saja dia tahu siapa sebetulnya kau. Sejak kecil, pastilah dia sudah diberitahu namamu jika orang tuanya memang penyihir. Kau sudah lihat sendiri di Leaky Cauldron. Lagi pula, dia tahu apa sih? Beberapa dari penyihir terbaik, malah orang-orang yang memang diberi bakat sihir tapi berasal dari keluarga Muggle. Lihat saja ibumu. Lihat bagaimana kakaknya. Jadi Quidditch itu apa? Itu olahraga kita, olahraga penyihir, semacam sepak bola kalau di dunia Muggle. Semua orang senang nonton Quidditch, dimainkan di udara dengan naik sapu terbang, dan ada 4 bola. Agak susah menjelaskan aturannya. Dan apa itu Slytherin dan Hufflepuff? Nama-nama rumah asrama di sekolah. Ada 4. Semua bilang Hufflepuff isinya anak-anak yang canggung. Tapi kalau begitu pasti aku masuk Hufflepuff, kata Harry muram. Lebih baik Hufflepuff daripada Slytherin, kata Hagrid keras. Semua penyihir yang jadi jahat dulunya tinggal di Slytherin. Kau tahu siapa salah satunya? Maaf, kau tahu siapa? Dulunya di Hogwarts, bertahun-tahun yang lalu, kata Hagrid. Mereka membeli buku-buku Harry di Flourish and Bloods. Di toko buku itu, rak-raknya penuh sampai ke langit-langit dengan berbagai buku. Dari buku setebal batu bata bersampul kulit sampai buku sebesar pelangko dengan sampul sutra. Buku-buku dengan gambar aneh-aneh dan beberapa buku yang sama sekali kosong melompong. Bahkan Dudley yang sama sekali tak pernah membaca apa-apa akan senang memiliki beberapa buku yang ada di sini. Hagrid nyaris sampai harus menyeret Harry dari buku kutukan dan kontrak kutukan, pikat kawan dan kutuk lawan dengan pembalasan dendam mutakhir, rambut rontok, kaki lemas, lidah beku, dan banyak macam lagi oleh Profesor Vindictus Viridian. Aku sedang mencoba mencari cara untuk mengutuk Dudley. Aku tidak bilang itu bukan ide yang baik, tapi kau tak boleh gunakan sihir di dunia Muggle. Kecuali dalam keadaan sangat istimewa, kata Hagrid. Lagi pula, kau belum bisa gunakan kutukan itu. Kau masih perlu belajar banyak sebelum mencapai tingkat itu. Hagrid juga tidak mengizinkan Harry membeli kuali emas. Menurut daftarmu harus timah campuran. Tetapi mereka mendapat 1 set timbangan bagus untuk menimbang bahan-bahan ramuan dan teleskop kuningan yang bisa dilipat.
Kemudian mereka ke toko bahan ramuan yang untungnya cukup menarik. Soalnya baunya busuk bukan main. Campuran antara telur busuk dan kol busuk. Tong-tong berisi lendir berjajar di lantai, stoples-stoples berisi ramuan, akar-akar kering, dan bubuk berwarna coklat cerah berderet di dinding. Bulu-bulu, untayan taring, dan cakar-cakar melengkung bergantungan di langit-langit. Sementara Hagrid meminta si penjaga toko menyiapkan bahan-bahan dasar ramuan untuk Harry, Harry sendiri sibuk mengamati tanduk perak unicorn yang harganya 21 galean sebuah dan mata kumbang hitam kecil-kecil yang berkilat 5 nut sesendok. Di luar toko, Hagrid meriksa daftar Harry lagi. Tinggal kurang tongkatmu. Oh ya, dan aku belum beli hadiah ulang tahun buatmu. Harry merasa mukanya merah. Tak usah, aku tahu, begini saja. Kuhadiahi kau binatang. Bukan kodok. Kodok sudah ketinggalan zaman, bertahun-tahun yang lalu. Kau akan ditertawakan. Dan aku tak suka kucing. Mereka membuatku bersin. Kau akan kubelikan burung hantu. Semua anak kepingin punya burung hantu. Mereka berguna sekali. Mengantar suratmu dan macam-macam lagi. 20 menit kemudian mereka meninggalkan toko burung hantu serba ada Ailups yang gelap dan penuh bunyi gesekan bulu dan mata berkilat yang berkelap-kelip. Harry sekarang menentek sangkar besar berisi burung hantu seputih salju yang tengah tidur nyenyak dengan kepala menyusup ke balik sayap. Dia tak bisa berhenti menyampaikan ucapan terima kasihnya dengan terbata-bata seperti Profesor Quirrell. Ya, kembali, kata Hagrid parau. Kupikir kau tak banyak dapat hadiah dari keluarga Dursley. Tinggal ke Ollivanders sekarang, satu-satunya tempat untuk beli tongkat. Ollivanders, dan kau akan mendapatkan tongkat yang terbaik. Tongkat sihir, ini sudah ditunggu-tunggu Harry. Toko terakhir ini sempit dan kumuh. Huruf-huruf emas yang sudah mengelupas di atas pintunya berbunyi Ollivanders. Pembuat tongkat sihir bagus sejak 382 sebelum Masehi. Sebatang tongkat tergeletak di atas bantal ungu kusam di etalase berdebu. Denting bel berbunyi di kedalaman toko ketika mereka melangkah masuk. Tempat itu kecil sekali, kosong, hanya ada satu kursi tinggi kurus. Hagrid duduk menunggu di kursi itu. Harry merasa aneh, seakan dia memasuki perpustakaan yang peraturannya sangat ketat. Dia menelan banyak pertanyaan baru yang bermunculan di benaknya. Dan melihat-lihat saja ribuan kotak pipih yang bertumpuk rapi sampai ke langit-langit. Entah kenapa, bulu tengkuknya berdiri. Debu dan kesunyian di toko ini rasanya mengundang sihir rahasia, mengandung sihir rahasia. Selamat sore, terdengar suara lembut. Harry terlonjak. Hagrid pastilah melonjak juga, sebab terdengar bunyi derit keras dan dia cepat-cepat bangkit dari kursi kurusnya. Seorang laki-laki yang berdiri di hadapan mereka, matanya yang lebar dan pucat bercahaya bagai bulan di dalam toko yang suram itu. Halo, kata Harry salah tingkah. Ah ya, kata laki-laki tua itu. Ya, sudah kuduga aku akan segera bertemu kau, Harry Potter, katanya yakin. Matamu mirip mata ibumu. Rasanya baru kemarin dia di sini membeli tongkat pertamanya. 25,5 senti, mendesir jika digerakkan, terbuat dari bahan dedalu. Tongkat bagus untuk charm. Mr. Ollivander mendekati Harry. Harry berharap dia berkedip. Matanya yang keperakan itu agak mengerikan. Ayahmu sebaliknya, lebih suka tongkat mahageni, 27,5 senti, lentur, sakti, dan cocok sekali untuk transfigurasi. Ya, tadi ku bilang ayahmu lebih suka tongkat itu. Sebetulnya tongkatnya lah yang memilih si penyihir tentu saja. Mr. Ollivander sudah dekat sekali, sehingga hidungnya dan hidung Harry nyaris bersentuhan. Harry bisa melihat bayangan dirinya dalam mata berkabut itu. Dan ini rupanya. Mr. Ollivander menyentuh bekas luka berbentuk kilat menyambar di dahi Harry dengan jarinya yang putih panjang. Aku minta maaf karena aku yang menjual tongkat yang menyebabkan luka ini, katanya lembut. 33,5 senti, kayu cemara, sakti, sangat sakti, dan jatuh ke tangan yang salah. Ya, kalau saja aku tahu apa yang akan dilakukan tongkat itu di luar. Dia menggelengkan kepala dan kemudian, betapa leganya Harry, Mr. Ollivander melihat Hagrid. Rubius Hagrid, senang sekali bertemu kau lagi.
40 senti? Agak bengkok kan? Betul, sir. Ya, kata Hagrid. Tongkat bagus, tapi kuduga mereka mematahkannya jadi 2 waktu kau dikeluarkan, kata Mr. Ollivander mendadak galak. Ya betul, kata Hagrid, kakinya bergerak-gerak, gelisah. Tapi saya masih simpan potongannya, dia menambahkan dengan riang. Tapi kau tidak memakainya? Kata Mr. Ollivander tajam. Oh tidak, sir, jawab Hagrid cepat-cepat. Harry melihat Hagrid mencengkram payung merah jambunya erat-erat ketika berbicara. Kata Mr. Ollivander menatap tajam Hagrid. Nah, Mr. Potter, coba kita lihat. Dia menarik keluar meteran panjang dengan tanda-tanda perak dari dalam kantongnya. Tangan mana tangan pemegang tongkatmu? Tangan kanan, kata Harry. Julurkan tanganmu. Bagus. Dia mengukur Harry dari bahu ke jari, kemudian pergelangan tangan ke siku, bahu ke lantai, lutut ke ketiak, dan sekeliling kepalanya. Sementara mengukur, dia berkata, semua tongkat Ollivander punya intisari kegaiban, Mr. Potter. Kami menggunakan rambut unicorn, bulu ekor burung phoenix, dan nadi jantung naga. Tak ada 2 tongkat Ollivanders yang sama, seperti halnya tak ada 2 unicorn, naga, atau phoenix yang persis sama. Dan tentu saja, kau tak akan mendapatkan hasil baik dengan tongkat penyihir lain. Harry mendadak menyadari bahwa meteran yang sedang mengukur jarak antara kedua lubang hidungnya mengukur sendiri. Mr. Ollivanders berkeliling di depan rak-rak menurunkan kotak-kotak. Sudah cukup, katanya. Dan meteran itu langsung jatuh ke lantai. Baik, Mr. Potter, cobalah yang ini. Beechwood dan nadi jantung naga. 22,5 senti. Bagus dan fleksibel. Ambil dan cobalah menggoyangkannya. Harry meraih tongkat itu dan merasa bego menggoyangkannya sedikit, tetapi Mr. Ollivander langsung merebutnya. Maple dan bulu phoenix 17,5 senti, sabetannya oke. Cobalah. Harry mencoba, tapi baru saja dia mengangkatnya, tongkat itu juga direbut balik oleh Mr. Ollivander. Tidak. Ini ebony dan rambut unicorn 21/4 elastis. Ayo, coba yang ini. Harry mencobanya dan mencoba yang lain. Dia sama sekali tak tahu apa yang dinantikan Mr. Ollivander. Tumpukan tongkat yang sudah dicoba menggunung makin lama makin tinggi di atas kursi kurus. Tapi semakin banyak tongkat yang diambilnya dari rak, semakin senang tampaknya Mr. Ollivander. Pembeli pemilih jangan khawatir, kita akan menemukan tongkat yang pas di sini. Bagaimana kalau, kenapa tidak? Kombinasi yang tidak biasa. Holly dan bulu phoenix, 27,5 senti, bagus dan lentur. Harry mengambil tongkat itu. Mendadak jari-jarinya terasa hangat. Diangkatnya tongkat ke atas kepala, diayunkannya ke bawah di udara berdebu, dan semburat bunga api merah dan keemasan meluncur dari ujungnya seperti kembang api, membuat bayang-bayang yang menari-nari di dinding. Hagrid berteriak dan bertepuk tangan. Dan Mr. Ollivander berseru, "Oh, bravo! Ya, sungguh bagus sekali. Wah, sungguh aneh. Diletakkannya kembali tongkat Harry ke dalam kotaknya dan dibungkusnya dengan kertas coklat sambil terus bergumam, Aneh. Maaf, kata Harry. Tapi apa yang aneh? Mr. Ollivander menatap Harry dengan matanya yang pucat. Aku ingat semua tongkat yang pernah kujual, Mr. Potter, satu persatu. Kebetulan, phoenix yang bulu ekornya ada di tongkatmu menghasilkan 1 bulu lagi. Hanya 1. Sungguh aneh sekali. Kau ditakdirkan menjadi pemilik tongkat ini, sementara saudaranya lah yang memberimu bekas luka itu. Harry menelan ludah. 33,5 senti? Sungguh aneh hal-hal semacam ini terjadi. Tongkat yang memilih penyihir. Ingat, kurasa kami harus mengharap kau melakukan hal-hal luar biasa, Mr. Potter. Lagi pula, dia yang namanya tak boleh disebut melakukan hal-hal luar biasa. Mengerikan, ya, tapi luar biasa. Harry bergidik, dia tak yakin apakah dia sangat menyukai Mr. Ollivander. Dia membayar 7 galian emas untuk tongkatnya dan Mr. Ollivander membungkuk mengantar mereka meninggalkan tokonya.
Matahari sore menggantung rendah di langit. Harry dan Hagrid kembali ke Diagon Alley, kembali menembus tembok, kembali ke Leaky Cauldron yang sekarang kosong. Sepanjang jalan, Harry tidak berbicara sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari betapa orang-orang di kereta bawah tanah terheran-heran melihat mereka yang membawa begitu banyak belanjaan yang bentuk dan bungkusnya aneh-aneh, dengan burung hantu seputih salju tertidur di pangkuan Harry. Naik eskalator lagi, keluar ke stasiun Paddington. Harry baru menyadari di mana mereka berada ketika Hagrid menjawil bahunya. Masih sempat makan sebentar sebelum keretamu berangkat, kata Hagrid. Dia membeli hamburger dan mereka duduk di kursi plastik untuk memakannya. Berkali-kali Harry memandang berkeliling. Segala sesuatu terasa aneh. Tahu apa, Harry? Kau dari tadi diam saja, kata Hagrid. Harry tak yakin dia bisa menjelaskan. Hari ini hari ulang tahun paling menyenangkan dalam hidupnya. Tapi dia mengunyah hamburgernya, mencoba menemukan kata-kata. Semua orang menganggapku istimewa, katanya akhirnya. Semua orang di Leaky Cauldron, Profesor Quirrell, Mr. Ollivander, tapi aku sama sekali tak tahu apa-apa tentang sihir. Bagaimana mereka mengharap aku melakukan hal-hal luar biasa? Aku terkenal, dan aku bahkan tidak ingat aku terkenal karena apa. Aku tak tahu apa yang terjadi ketika maksudku pada malam orang tuaku meninggal. Hagrid mencondongkan tubuh di atas meja. Di balik jenggot liar dan alis tebalnya, senyumnya ramah sekali. Jangan khawatir, Harry. Kau akan belajar dengan cepat. Semua orang mulai dari awal di Hogwarts. Kau tak akan dapat masalah. Jadilah saja dirimu sendiri. Aku tahu ini berat. Kau telah dipilih. Dan ini selalu berat. Tapi kau akan senang di Hogwarts. Dulu aku juga, bahkan sampai sekarang pun masih. Hagrid membantu Harry naik ke kereta yang akan membawanya kembali ke keluarga Dursley. Kemudian menyerahkan amplop. Karcis keretamu ke Hogwarts, katanya. Tanggal 1 September, King Cross. Semua tercantum di karcismu. Kalau ada masalah dengan keluarga Dursley, kirimi aku surat lewat burung hantumu. Dia akan tahu di mana temukan aku. Sampai ketemu lagi, Harry. Kereta bergerak meninggalkan stasiun. Harry ingin memandang Hagrid sampai dia tak terlihat lagi. Dia bangkit dari tempat duduknya dan menempelkan hidungnya di kaca jendela. Tetapi begitu dia mengejapkan mata, Hagrid sudah lenyap. And that is the end of chapter 5. What do you guys thinking?